TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Pak Usman bisa memberikan keterangan 10 menit. Bisa ya? 10 menit paling lama, nanti mungkin ada pendalaman dari pihak-pihak. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pemohon dan termohon, Bawaslu, pihak terkait, serta para hadirin yang budiman dan berbahagia. Sebelum saya sebagai ahli memberikan keterangan, saya perlu mengemukakan beberapa pandangan. Yang pertama adalah bahwa seluruh keterangan atau jawaban yang saya akan sampaikan tidak diperkenankan untuk menilai dalil atau menilai fakta apapun yang diungkapkan oleh kuasa hukum pemohon kepada saya selaku ahli, karena ahli harus tetap berpedoman pada dasar keilmuan ahli, khususnya dalam bidang ilmu hukum dan hak asasi manusia. Terlebih di dalam mengajukan pertanyaan, kuasa hukum pemohon tidak menunjukkan kepada ahli bukti-bukti fisik yang disebutkannya, dan juga mengingat penilaian atas kebenaran dalil atau kebenaran suatu fakta menjadi wewenang sepenuhnya dan wewenang mutlak dari majelis hakim yang mulia. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan nomor urut 3 atas nama Hasnah Harahap Khalil Jufri pada 28 Mei 2021 dengan agenda pembuktian, pemeriksaan saksi dan ahli. Usai menghadiri sidang, Prismadani selaku kuasa hukum dari pasangan Hasnah Harahap Khalil Jufri mengatakan pihaknya menghadirkan saksi yang salah satunya adalah mantan karyawan PT Torgandasi Bisa Mengatur yang dimutasi karena diduga berkaitan dengan proses pemilihan calon bupati dan wakil bupati Labuhan Batu Selatan tahun 2020. Selain itu, pihaknya menghadirkan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, sebagai saksi ahli hak asasi manusia, di mana pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati Labuhan Batu Selatan tahun 2020 dinilai pemohon telah mengarah pada pelanggaran yang bersifat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif yang lebih cenderung pada melanggar hak asasi manusia. Prismadani menegaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh institusi lain di luar penyelenggara yang resmi dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati Labuhan Batu Selatan tahun 2020 telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam proses dan tahapan penyelenggaraan pemilihan, sehingga mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan hasil suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Labuhan Batu Selatan tahun 2020 nomor urut 3. Oke, pada hari ini Jumat tanggal 28 Mei 2021 sidang pada Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembuktian, pemeriksaan saksi dan ahli. Secara prinsip kami menghadirkan 3 orang saksi, salah satu diantaranya itu adalah saksi dari mantan karyawan PT Torganda Kebun Si Bisa Mengatur yang sudah dimutasi, yang dugaan kami berkaitan dengan proses pemilihan calon bupati dan wakil bupati Labuhan Batu Selatan tahun 2020, karena yang bersangkutan itu menjadi tim pemenangan dari prinsipal atau klien kami. Kemudian kami juga menghadirkan ahli hak asasi manusia ya. Kenapa kami menghadirkan hak asasi manusia? Tentu dasar, alasan dan dalil serta bukti-bukti yang kami kumpulkan itu tidak hanya bicara berkaitan dengan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati Labuhan Batu Selatan tahun 2020, tapi lebih mengarah kepada pelanggaran yang sifatnya TSM, terstruktur, sistematis dan masif, yang tentu TSM itu lebih cenderung melanggar kepada hak asasi manusia, ya kan? Karena kenapa kami menyentuh kepada hak asasi manusia, didasarkan pada dalil kami
yang mana pada pokoknya menyatakan akibat adanya struktur lain di luar dari institusi yang resmi dalam penyelenggaraan pemilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati Labuan Batu Selatan tahun 2020 yang dilakukan secara terorganisir. Ya, yang dilakukan secara terorganisir memberikan pengaruh yang cukup besar, bahkan ikut dalam mengendalikan proses dan tahapan penyelenggaraan pemilihan sehingga mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan hasil pasangan calon bupati dan wakil bupati Labuan Batu Selatan. Kemudian pada proses persidangan hari ini termohon menghadirkan 3 orang saksi ya, 3 orang saksi penyelenggara, satu lagi menghadirkan kepala kepolisian Kapolres ya, kepala kepolisian Resor Labuan Batu. Nah, itu cukup kami sayangkan sekali. Tapi nanti kami akan jelaskan kenapa kami menyayangkan hal tersebut. Selain daripada bahwa kepolisian itu memang harus netral dalam proses pemilihan kepala daerah. Kemudian pihak terkait menghadirkan 3 orang saksi dan 1 ahli, di mana saksi itu menghadirkan kepala desa Torganda ya, kepala desa Torganda, kemudian ada general manager PT Torganda Kebun Sibisa Mengatur, dan yang terakhir itu saksinya adalah Tigor Manurung. Jadi perlu kiranya kami sampaikan hasil proses pemeriksaan, pembuktian pemeriksaan saksi dan ahli pada kesempatan sidang hari ini. Intisarinya bahwa yang pertama berkaitan dengan keterangan dari ahli bahwa adanya kerentanan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang hidup di lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Itu ahli menyatakan itu, bahwa adanya kerentanan terhadap komunitas masyarakat yang hidup di lingkungan perkebunan kelapa sawit. Kemudian yang kedua, ahli juga menyatakan bahwa ahli mengutip berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada 24 Februari tahun 2004 yang menyebutkan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, right to vote and right to be candidate, adalah hal yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional. Maka terhadap pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dan kemudian yang terakhir ahli menyatakan berdasarkan pertanyaan dari salah satu majelis hakim ya, yang inti pertanyaannya apakah bisa didiskualifikasi terhadap pemilihan calon bupati, pasangan calon bupati dan wakil bupati Labuan Batu Selatan tahun 2020. Ahli yang kami hadirkan cukup lugas ya, menyatakan bahwa sepanjang prosesnya itu diputus oleh institusi atau lembaga yang berwenang, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, yang tidak tercampur oleh politik, kepentingan, netral, bersikap adil dan bijaksana, maka kemudian dapat diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian berkaitan dengan keterangan dari saksi pemohon ya, yang kami sayangkan termohon ya, saksi termohon itu menghadirkan kepala kepolisian Resor Labuan Batu. Kami cukup menyayangkan karena memang kepolisian itu harus bersikap netral ya, harus bersikap netral. Nah, majelis hakim tidak berkenan untuk menyumpah kepada beliau. Nah, namun ada hal yang cukup cukup kami sayangkan. Memang kami dari pemohon sebelumnya menghindari ya, mencoba untuk menghindari hal-hal yang bersentuhan dengan penegak hukum, dalam hal ini teman-teman dari kepolisian. Namun ternyata di luar dari dugaan kami, justru Bapak Kapolres memberikan keterangan. Padahal sebenarnya yang kami ketahui pada tanggal 1 April 2021 justru mohon maaf, Pak Kapolres menyatakan bahwa proses penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Labuan Batu Selatan tahun 2020 aman dan terkendali ya, aman dan terkendali. Padahal berdasarkan dalil yang kita uraikan,
adanya ormas tertentu yang justru melakukan tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip itu bersentuhan dengan pelanggaran ketertiban umum. Nah, Pak Kapolres menyatakan demikian, padahal Pak Kapolres juga dalam pernyataan beliau pada tanggal 1 April 2021 ya, yang kita temukan dari akun Facebook Humas ya, Humas Polres Labuan Batu Selatan, ada pernyataan beliau yang pada pokoknya itu beliau menyatakan, saya melihat adanya indikasi gerakan dari ormas ya, dari ormas yang mengontrak rumah di dekat TPS gitu ya, mengontrak rumah di dekat TPS, melakukan tindakan yang meresahkan, tindakan meresahkan dan intimidasi. Jadi sayang sekali beliau harus menyampaikan itu, tapi paling tidak terhadap pernyataan beliau dan bukti-bukti yang kami miliki justru dapat terbantahkan secara tidak langsung. Kemudian yang perlu kami sampaikan bahwa ada salah satu keterangan dari saksi termohon ya, saya lupa namanya, tapi pada prinsipnya beliau menyatakan mengetahui adanya komunikasi antara ketua SBSI ya, SBSI dari PT Torganda, yang menyatakan bahwa antara ketua SBSI yang mana notabene beliau adalah ketua PPS ya, ketua PPS Desa Torganda, menyatakan adanya komunikasi antara beliau dengan kepala desa, yang inti poinnya itu adalah bahwa ketua SBSI keberatan terhadap laporan kepala desa kepada PT Torganda terhadap nama-nama yang menjadi tim pemenangan ya, yang menjadi tim pemenangan prinsipal atau klien kami. Dan yang akhirnya dimutasi. Nah, dengan itu kemudian maka dimutasilah tim pemenangan klien kami ke beberapa perusahaan yang memang satu kesatuan dengan PT Torganda. Jadi kemudian terkait dengan keterangan dari pihak terkait ya, saksi pihak terkait itu yang pertama itu keterangan dari Tigor Manurung. Tigor Manurung menyatakan bahwa dia tidak berkeliling. Berdasarkan pertanyaan dari kuasa hukum pihak terkait, apakah saudara berkeliling-keliling di TPS? Ya kan? Saudara Tigor Manurung membantah bahwa dia melakukan keliling-keliling, tapi waktu kami kuasa hukum pemohon menanyakan kepada yang bersangkutan, ya kan, karena ada pertanyaan dari kuasa hukum, apakah saudara mengetahui bahwa proses TPS saat itu berjalan dengan aman dan terkendali, ya kan? Nah, pertanyaan kami balik kepada saudara Tigor, dari mana saudara Tigor mengetahui bahwa proses penyelenggaraan di TPS tersebut aman dan terkendali? Ternyata faktanya dia mengetahui karena dia hadir, berada di TPS tempat yang bersangkutan berada. Nah, kemudian keterangan dari GM ya, GM menyatakan secara langsung bahwa beliau menyampaikan secara khusus, kebijakan secara khusus kepada seluruh karyawan untuk tidak menjadi tim pemenangan, ya kan? Jadi itu adalah bagian dari keterangan saksi yang kami sampaikan. Nah, secara prinsip kami pemohon tentu berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya, karena di dalam dalil pun kami sudah sampaikan, bahkan sampai berdarah-darah sekalipun dan sampai kapanpun ketika mohon maaf sekali lagi ketika PT Torganda tidak membuka diri, ya kan, dan kemudian pada akhirnya tetap berlaku mendukung salah satu paslon, maka kemudian secara otomatis jika pun diputuskan untuk menjadi PSU, tidak mungkin juga klien kita juga akan menang, gitu kan. Terus kemudian berkaitan dengan cara-cara yang dilakukan sebagaimana dasar permohonan kami selaku pemohon. Yang pertama itu ternyata berdasarkan bukti yang kami miliki pada tanggal 15 April ya, 15 April itu kami mendapatkan bukti adanya pertemuan antara Pak Eventus atau GM? Antara GM ya, antara GM dengan Junita Sari dalam satu ruangan, ya kan? Kemudian ternyata setelah tanggal 15 April pada tanggal 22 April ya. Pada tanggal 22 April ada pertemuan lagi. Ada pertemuan saat itu di situ turut hadir istri dari salah satu paslon bupati, kemudian didampingi oleh istri dari
tim pemenangan atau kami sebutkan penanggung jawab pemenangan paslon 02. Yang pada intinya Junita Sari atau pengurus dari Sihar Sitorus Center, yang notabene Sihar Sitorus Center itu mohon maaf beliau adalah pemegang saham atau ahli waris ya dari PT Torganda Kebun Si Bisa Mengatur. Intinya itu meminta kepada seluruh pengelola operasional supaya mendukung paslon 02. Jadi inti poin yang dia sampaikan, menang kalah kita dari Torganda, menang juga harus dari Torganda. Seperti itulah kurang lebih yang. Dan satu lagi kan dinyatakan itu pertemuannya di Paluta, Malang kan. Oh ya, kemudian terhadap dalil kita sebutkan bahwa pertemuan itu ada di PT Torganda Kebun Si Bisa Mengatur. Dicoba dibantah dari eksepsi yang disampaikan oleh kuasa hukum pihak terkait bahwa pertemuan itu di Palas ya. Di Palas. Tidak mungkin pertemuan itu di Palas pada saat kondisi dihadiri oleh salah satu istri dari paslon 02 ya kan, dan dihadiri oleh istri dari tim pemenangan atau penanggung jawab pemenangan paslon 02. Terus kemudian yang terakhir yang kami dalilkan yaitu berkaitan dengan adanya ormas tertentu ya, yang cukup kami sayangkan, yang notabene sebenarnya ketua majelis pimpinan cabang ya dari pemuda dari salah satu organisasi ormas tersebut adalah paslon 02 sendiri. Jadi berkaitan dengan dasar, alasan, dalil, uraian dalil, terus kemudian didukung oleh bukti, didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga kami berpikir dan tentu kami berharap majelis hakim sekali lagi dapat memutus ini secara adil dan bijaksana. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga kiranya mendapat kita semua mendapatkan kesehatan dan kebarokahan, dan terhadap putusan itu adalah putusan yang terbaik bagi kita sekalian dan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Labuan Batu Selatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sementara itu pada proses persidangan kali ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan selaku termohon menghadirkan 4 orang saksi, di mana salah satu orang saksi diantaranya ternyata Kapolres Labuhan Batu. Meskipun majelis hakim pemeriksa menolak untuk mengangkat sumpah, namun pada akhirnya majelis hakim pemeriksa memberikan kesempatan kepada Kapolres Labuhan Batu untuk memberikan informasi tentang situasi keamanan dalam proses penyelenggaraan pemilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati Labuhan Batu Selatan tahun 2020. Prismadani mengaku pihaknya menyesalkan tindakan termohon dengan menghadirkan Kapolres Labuhan Batu sebagai saksi pihak termohon. Menurutnya pihak kepolisian harus bersikap netral dan tidak memihak. Terlebih menurut kuasa hukum pemohon, informasi yang diberikan Kapolres Labuhan Batu berbenturan dengan pernyataannya sendiri dalam akun Facebook Humas Polres Labuhan Batu tanggal 1 April 2020, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian terhadap ahli, menyatakan adanya kerentanan komunitas masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu di lingkungan perkebunan kelapa sawit terhadap kebijakan-kebijakan pengusaha. Selain itu, saksi ahli juga menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2004 menyebutkan pembatasan, penyimpangan, dan penghapusan hak konstitusional warga negara baik kepada pemilih maupun pasangan calon yang akan dipilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ia berharap Mahkamah Konstitusi akan dapat membuat keputusan yang adil dan bijaksana, terlebih menurutnya berdasarkan keterangan ahli, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berhak memutus perkara dimaksud karena dianggap melanggar hak asasi manusia, sepanjang Mahkamah Konstitusi tidak berpihak atau bebas dari kepentingan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.